Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Setelah menyadari bahwa di area terdalam magma terdapat makhluk yang sangat kuat, Xiaoyan langsung bergegas keluar dari tempat tersebut. Saat Xiaoyan berlari cepat, angin tajam tiba-tiba melesat dari belakang. Dia melihat cahaya ungu keemasan yang membentuk segel cahaya misterius, kemudian menghantamnya dengan keras. Xiaoyan merasakan kekuatan besar dalam segel tersebut, lalu mengepalkan tinjunya dan melemparkan dua teratai api pemusnahan ke belakang tanpa menoleh. Api lotus meledak di segel cahaya, tetapi segel itu tetap utuh. Segera seberkas cahaya melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Xiaoyan berhati-hati saat sinar cahaya melesat menuju dirinya. Dengan cepat dia berbalik dan kedua tangannya berubah, membentuk lotus api pemurni yang berubah menjadi kristal merah muda di depannya. Sinar cahaya datang secepat kilat dan menabrak kristal api merah muda. Kristal itu dengan cepat runtuh, seolah-olah sinar cahaya dengan mudah menghancurkannya. Akhirnya sinar tersebut menghantam tubuh Xiaoyan. Wajah Xiaoyan memerah setelah menderita serangan berat ini. Seteguk cairan merah segar dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Tetap di sini dan temani aku. Makhluk misterius itu tidak berniat membiarkan Xiaoyan melarikan diri setelah mengalahkannya dengan satu serangan. Segel cahaya bersiul dan sekali lagi mengejar Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam mengeluh setelah merasakan serangan yang terkunci padanya. Terlalu merepotkan berhadapan dengan makhluk ini. Dia mengangkat kepalanya melihat celah di kejauhan, dan berharap bisa melarikan diri begitu keluar dari tempat itu. Meskipun jiwamu berada di Distet, tubuhmu hanya doseng bintang 7, bukankah akan menjadi lelucon jika aku membiarkanmu melarikan diri? Ruang di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba bergetar, meskipun dia merasa sedikit lega karena jaraknya yang semakin dekat dengan pintu keluar, cahaya tiba-tiba menerobos ruang dan menabraknya. Jika terkena Xiaoyan pasti akan terluka parah. Namun ketika segel cahaya itu akan hancur, cairan merah yang menempel di atasnya tiba-tiba menguap. Akhirnya jejak cairan emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Saat cairan merah emas ini muncul, tubuh besar makhluk misterius yang tertinggal di dalam kegelapan tiba-tiba bergetar, perasaan akrab menyebar ke seluruh tubuhnya. Segel cahaya tiba-tiba berhenti beberapa kaki dari kepala Xiaoyan, namun tekanan angin yang kuat membuat ruang di sekitarnya meledak. Kejadian ini mengejutkan Xiaoyan, yang awalnya berniat bertarung habis-habisan. Matanya bersinar dan tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya, dan dengan cepat melesat ke tepi ruang lalu menghilang dalam sekejap. Segel cahaya tidak mengejar setelah Xiaoyan pergi dan menghilang. Sepasang mata besar di dalam kegelapan mengandung kehilangan yang sepertinya berlangsung lama saat mereka menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya melayang dan perlahan tiba di atas mata besar itu. Darah emas menetes dan mendarat di mata besar itu. Segera setelah itu ekspresi yang hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acuh tak acuh itu benar-benar mengungkapkan gelombang demi gelombang riak yang menggembirakan. Bau orang itu ada di bocah itu. Tiba-tiba gemuruh keras seperti gempa mengguncang ruang sunyi. Tubuh besar yang tampaknya diam selama ribuan tahun itu bergerak, menghantam ruang angkasa dengan kekuatan luar biasa. Namun cahaya redup muncul lalu mengubah ruangan menjadi sekuat penjara. Dia dewa kuno kebajingan. Makhluk misterius itu menoleh setelah serangannya yang sia-sia. Matanya menatap tajam pada pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan geram penuh kemarahan menggema, namun pintu batu tetap sunyi tak bergeming sedikit pun, seolah tidak terpengaruh sejak zaman kuno. Magma yang meledak tiba-tiba bergema di terowongan yang mengarah ke dunia magma bawah tanah di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Segera sosok yang agak menyedihkan keluar dari magma di depan tatapan tertegun kelompok Suner. Kakak Xiaoyan, Suner bergegas ke depan, ekspresinya berubah drastis saat melihat sosok itu. Aku baik-baik saja. Tubuh Xiaoyan melintas dan mendarat, dia menyeka bekas luka yang tersisa di sudut mulutnya, matanya serius saat melihat ke terowongan magma, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tidak disangka bahwa sebenarnya ada keberadaan yang menakutkan di dasar magma. Apa yang terjadi? Su Qian, Mang Tianqi dan yang lainnya berseru, mereka juga dikejutkan oleh penampilan Xiaoyan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiaoyan, namun bahkan dia berubah menjadi kondisi yang menyet magma. Hal mengerikan apa yang ada di dasar magma. Senior Mang Tianqi beritahu kepala klan Bu Yuan dan yang lainnya bahwa berita itu dikonfirmasi, kata Xiaoyan dengan suara dalam dan ekspresi serius.
Wajah Mang Tianqi bergetar mendengar ini, jantungnya berdebar kencang menyadari betapa pentingnya masalah ini. Tanpa ragu dia segera berbalik dan pergi untuk memberitahu Gu Yuan dan yang lainnya. Apakah mansion Dewa Kuno benar-benar terletak di bawah magma? Tanya Kai Lin terkejut. Meskipun dia sudah lama tinggal di sana, dia tidak merasakan apapun. Xiaoyan mengangguk dan menceritakan kejadian di dasar magma. Sun Er dan yang lainnya terkejut mendengar adanya makhluk misterius yang setara dengan Gu Yuan dan Hun Tiandi di alam bawah danau. Untungnya makhluk itu tampaknya tidak bisa keluar dari alam itu. Kalau tidak kita akan menghadapi masalah besar, kata Xiaoyan dengan senyum pahit. Berdasarkan kekuatannya, tak ada yang bisa menandingi makhluk itu. Selanjutnya kita tunggu pasukan aliansi. Jika klan Hun berhasil kali ini, kita mungkin tak akan punya kesempatan lagi untuk membalikkan keadaan. Xiaoyan menghela napas. Jika Hun Tiandi mendapatkan pil di embrio, dia bisa mencapai kelas Dodi, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahkan pasukan aliansi sekalipun. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Sementara itu di alam klan Hun, apakah kau mengatakan misimu telah gagal? Tanya Hun Tiandi dengan tajam, duduk di kursi pemimpin dan menatap sosok yang berlutut di bawahnya. Iya Tuan, entah bagaimana jejak kami terdeteksi oleh Xiaoyan. Hun Yu dan yang lainnya dikejar dan tewas di tangan kelompok Xiaoyan setelah tiba di wilayah Black Corner, jawab sosok itu sambil gemetar dengan keringat dingin. Bagaimana Xiaoyan bisa mengetahui keberadaan mereka? Tanya Hun Tiandi dengan ekspresi serius. Kepala klan, Xiaoyan pernah menjadi murid Akademi Jianan di wilayah Black Corner, mungkin Akademi mendeteksi bahaya dan memintanya untuk membantu. Saya rasa dia tidak mengetahui niat kita, kata orang itu dengan cepat. Bocah itu licik, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Jika dia tidak mencurigai sesuatu, bagaimana bisa dia datang tepat waktu? Meskipun Akademi meminta bantuan, dengus Nihility Devouring Flame. Sosok yang membungkuk itu terkejut mendengarnya, namun semuanya setuju dengan pendapat tersebut. Maksudmu mungkinkah Xiaoyan juga mengetahui informasi bahwa rumah Dewa Kuno terletak di wilayah Black Corner? Hun Tiandi mengerutkan kening dan bertanya, ini adalah informasi yang berhasil mereka pelajari setelah berusaha keras untuk mengumpulkan semua batu giok kuno. Bagaimana Xiaoyan bisa langsung mempelajarinya? Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bukankah bocah itu pernah menjelajahi wilayah Black Corner sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang dia deteksi? Api hitam melonjak di mata Nihility Devouring Flame. Dia berbicara dengan suara yang dalam, terlepas dari apakah dia telah mendeteksi sesuatu, ini juga saatnya bagi kita untuk bergerak, jika tidak itu akan menjadi pukulan telak bagi kita jika terjadi masalah. Ya, penundaan apapun dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Hun Tiandi merenung sejenak sebelum mengangguk. Jelas berita tentang kemunculan Xiaoyan di wilayah Black Corner telah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan Gu Yuan? Kata Nihility Devouring Flame. Baru-baru ini Gu Yuan telah memantau wilayah klan Hun. Dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim dari tempat ini. Aku sudah meminta seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang menghubungkan ke alam Hun. Pada saat itu, kau akan turun tangan dan memimpin grup ke wilayah Black Corner, sementara aku akan menunda Gu Yuan. Hun Tiandi berbicara dengan suara lemah. Nihility Devouring Flame ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya dia pun setuju dengan pendapat Hun Tiandi. Selama aku bisa mendapatkan embrio dipil di dalam rumah Dewa Kuno, yang disebut pasukan aliansi tidak lain adalah semut. Hun Tiandi mengangkat kepalanya, dia melihat ke atas aula besar, senyuman sedingin es muncul di wajahnya saat dia dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Gu Yuan duduk di menara batu di puncak alam bintang, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat menyebar di sekelilingnya, menyebabkan menara batu dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang berani mendekati daerah dalam jarak 1000 kaki dari menara batu dalam menghadapi tekanan ini. Ekspresi Gu Yuan sedalam air saat dia duduk di puncak menara batu, kedua matanya tertutup, kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung masuk ke ruang kosong. Ini menyelidiki jauh ke dalam lokasi di mana alam Hun berada menggunakan metode misterius. Setelah itu jejak kekuatan spiritual terjalin di sekitar tempat itu. Dengan cara ini dia bisa mendeteksi sedikit fluktuasi di ruang sekitar tempat itu. Ruang kosong tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens sementara Gu Yuan terus menyelidiki. Segera itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Gu Yuan yang berada di menara batu yang sangat jauh, tiba-tiba membuka matanya saat sosok manusia muncul.
segera dia mendengus dingin, tubuhnya bergerak dan menghilang. Dia sudah berada di depan sosok itu saat dia muncul lagi. Hun Tiandi, kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia melihat pria berpakaian putih yang tampak halus di depannya. Dari kita berempat saat itu, hanya kita berdua yang tersisa. Dunia ini memang selalu berubah. Hun Tiandi memandang Gu Yuan, dia tersenyum tipis dan berkomentar. Jatuhnya dua lainnya sangat terkait denganmu. Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak mengelak kata-kata Gu Yuan, dia melihat ke arah Gu Yuan sebelum dia tiba-tiba berkata, jika kau bersedia bekerja sama denganku, aku pasti akan membantumu, setelah aku maju ke kelas Dodi di masa depan. Gu Yuan kaget, ia tidak menyangka Hun Tiandi benar-benar berusaha merekrutnya. Namun dia dengan cepat tersenyum dan bertanya, apakah menurutmu itu mungkin? Betapa malangnya, kau adalah salah satu dari sedikit orang yang aku hormati. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya karena kecewa, sepertinya menyadari jawaban Gu Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong sebelum dia tiba-tiba bergumam, dikabarkan bahwa seorang elit Dodi semuanya perkasa, tapi mengapa para elit Dodi dari masa lalu itu benar-benar menghilang? Gu Yuan mengerutkan kening tapi tidak menjawab. Jawaban ini kemungkinan besar akan terungkap setelah aku maju ke kelas Dodi. Hun Tiandi memandangi ruang kosong yang tak berujung. Ada kilau aneh berkedip melewati mereka. Dia segera berbalik ke arah Gu Yuan dan tertawa. Dunia ini tidak akan bisa menahanku. Kata-katanya liar dan bangga, namun ada juga aura mengerikan yang melonjak darinya. Bahkan Gu Yuan tidak menertawakan kata-kata ini. Ini karena dia memahami bahwa lawan yang telah dia lawan secara diam-diam selama ribuan tahun ini, memang memiliki keberanian dan potensi untuk mengucapkan kata-kata ini. Kau berencana untuk menahanku kan? Gu Yuan menatap Hun Tiandi. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami melihat alasan mengapa yang dia tidak menyerangnya. Karena ini masalahnya, jelas bahwa pihak lain hanya memiliki satu niat, yaitu untuk menahannya. Hun Tiandi tertawa mendengar ini. Dia menghitung waktu dan tersenyum berkata, ini sudah waktunya. Rumah Dewa Kuno ada di wilayah Black Corner kan? Gu Yuan menyipitkan matanya dan berkata. Senyuman di wajah Hun Tiandi menegang saat kata-kata itu diucapkan, itu dengan cepat menghilang saat dia menjawab, kau memang menyadarinya. Hun Tiandi tidak menyembunyikan apapun, ini karena dia mengerti bahwa sejak Gu Yuan mengucapkan kata-kata itu, dia pasti memahami situasinya dengan cukup baik, jika tidak, itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Tampaknya surga tidak membantumu, Gu Yuan tertawa. Kita akan segera tahu siapa yang kalah. Hun Tiandi merentangkan tangannya, dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah itu karena Xiaoyan? Dia secara alami bertanya tentang mengapa Gu Yuan mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno. Gu Yuan tersenyum, dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia benar-benar orang yang merepotkan. Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya, hatinya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Siapa yang bisa membayangkan bahwa klan Xiao yang hancur benar-benar akan menghasilkan orang seperti itu? Bahkan klan Hunnya telah mengalami banyak kerugian di tangannya. Sekarang bahkan rumah Dewa Kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiaoyan. Kau akan menderita jika meremehkannya. Gu Yuan tersenyum. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, dia mungkin akan lebih luar biasa daripada Xiao Xuan. Hun Tiandi mengangkat alisnya, dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya evaluasimu cukup tinggi, namun karena klan Hunku mampu membunuh Xiao Xuan pertama, kami secara alami akan dapat membunuh yang kedua. Gu Yuan, sekarang mari kita pergi ke wilayah Black Corner dan melihat-lihat. Ruang di sekitar Hun Tiandi perlahan terdistorsi, tubuhnya perlahan lenyap. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia menatap Hun Tiandi yang telah menghilang. Tubuhnya berkedip dan dia langsung muncul di dalam ruang pertemuan alam bintang. Dia melihat ke arah Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Aliansi akan menuju ke wilayah Black Corner. Kali ini kita harus menghentikan klan Hun.